Pak Agung, Presiden Amerika Serikat Trump dan pemerintah Pakistan menyatakan kesepakatan awal untuk mengakhiri perang di Timur Tengah semakin dekat. Namun Iran membantah bahwa penandatanganan akan berlangsung secepat yang diklaim Washington. Nah, ini kan pertama kalinya akhirnya Pakistan mengeluarkan statement ya. Tapi apa sebabnya perbedaan ini, Pak Agung? Nah, pada prinsipnya sepertinya sudah sepakat kedua belah pihak ya, Iran dan Amerika. Cuman sekarang adalah masalah mengenai urutan eksekusi konsesi. Karena jangan sampai seperti dulu JCPOA tahun 2015 di bawah Obama, meskipun itu sudah berjalan, ternyata untuk pembayaran konsesi pengembalian uang Iran, bukan konsesi, bukan uang dari Amerika, pengembalian uang Iran yang diberi sanksi atau ditahan oleh perbankan luar negeri itu juga tertunda, dan itu sekarang tidak mau mereka. Juga masalah lain adalah di dinamika politik internal Iran yang sangat tajam ya. Jadi memang betul tadi disebutkan bahwa draftnya itu dibagi di dua tahap ya. Tahap pertama itu adalah penghentian perang dan blokade, pembukaan Selat Hormuz dan pelepasan aset buku Iran. Kemudian tahap kedua dalam 60 hari baru membahas program nuklir Iran. Namun garis keras Korps Pengawal Revolusi atau IRGC di bawah Mayor Jenderal Ahmad Fahmy menolak memberikan apapun sebelum dana miliaran dolar di awal dikeluarkan, karena kalau nggak dikeluarkan nanti mereka minta Iran ngapain dulu baru uang dikeluarkan, tapi itu pun juga belum tentu jaminan dikeluarkan, mereka udah nggak percaya lagi kalau begini. Kemudian juga bahkan mereka mengeluarkan draft maksimalis ini dibocorkan sehingga sampai dibalas sama Presiden Trump bahwa itu nggak betul, itu yang menuduh bahwa ini adalah nggak benar, isinya terlalu memihak pada Iran. Ya. Sebetulnya memang memihak Iran, cuman jangan dibocorkan lah, itu versi maksimalisnya. Bahkan di dalam tubuh Iran sendiri ada semacam sabotase internal ya, supaya jangan ikut sama waktu politis Trump, karena informasinya karena Trump ulang tahun hari ini, hari Minggu ini. Yeah. Ulang tahunnya Trump atau siapa itu. Tapi yang jelas memang hari yang istimewa bagi Trump. Jadi bagi Teheran sendiri, penandatanganan tanpa rincian teknis pencairan dana yang konkret adalah bunuh diri strategis. Karena harus dibayar di muka, jangan sampai terulang lagi seperti dulu. Jadi dalam memang sistem yang tidak ada wasitnya, tidak ada yang anarki, dunia itu memang anarki ya, tidak ada di atas Amerika dan Iran yang bisa memaksa, kecuali memang situasi yang mendesak perlu terpaksa, seperti Amerika setelah terdesak, dia terpaksa. Jadi tidak ada jaminan ini akan dipenuhi bila tidak ada jaminan kapabilitas material yang betul-betul dilaksanakan. Dan menolak jadwal Trump adalah cara mempertahankan jika membuka Selat Hormuz sebelum uang ditransfer, maka kehilangan senjata penekan utamanya. Juga apa yang dilakukan oleh fraksi IRGC dalam negeri adalah menjaga agar ideologi kontra Barat itu jangan sampai patuh sekali sama Barat, karena memang saat ini memang Baratnya sudah ngalah. Amerika kan sudah tidak memaksakan mengenai, tadi pertanyaannya kan memaksa apakah ini uranium itu, ini tidak, itu adalah tahap kedua. Jadi bahwa diplomasi yang terburu-buru akan menguntungkan narasi politik Trump menjelang Pilpres atau KTT 37. Jadi menunda penandatanganan menunjukkan bahwa Iran memegang kendali atas perang posisi atau war of position yang sudah dimenangkan oleh Iran, sehingga Amerika terpaksa memenuhi tenggat yang diminta Iran. Mereka tidak akan membiarkan struktur Amerika mendikte lagi sehingga kelihatan Iran menyerah. Dan memang kan itu dibuat di rencananya kemarin ada serangan sehingga meskipun memang sudah mau perdamaian, tapi seolah perdamaian ini karena Iran terpaksa karena ditekan oleh Amerika. Memang itu caranya Trump untuk mensimulasi ataupun memberikan propaganda kepada dalam negeri dan para pendukungnya di seluruh dunia bahwa ini semua ini karena Iran berhasil dipaksa oleh Amerika untuk menandatangani perjanjian, bukan karena Amerika yang terpaksa mengalah pada Iran untuk mengikuti tenggat waktu ditentukan oleh Iran. Yang terjadi. Oke, ya betul Pak Agung, hari ini Donald Trump berulang tahun yang ke-80 dan mungkin itu berharap akan menjadi legasinya jika memang MOU ini benar-benar ditandatangani. Tapi ternyata ada bantahan dari pihak Iran. Nah, yang jelas ceasefire ini kan direncanakan akan berlanjut dalam waktu 60 hari ke depan meskipun ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, di dalam waktu itu juga disebutkan akan terus dibahas terkait dengan masalah nuklir dan uranium yang diperkaya. Sementara itu terkait dengan pencairan aset Iran senilai miliaran dolar Amerika Serikat yang selama ini dibekukan. Sejauh ini apa informasi yang berhasil dihimpun, Pak? Apakah memang ada persetujuan atau kepastian yang diberikan Amerika terkait dengan hal itu, Pak Agung?
Jadi gini ya, sebetulnya uangnya Iran yang ditahan seluruh dunia akibat ada sanksi itu antara 120 miliar sampai 100 miliar dolar. Mungkin sudah 150 miliar karena kan tentu uang itu berbunga ya. Setelah sekian tahun, setelah 47 tahun, uang yang setiap tahun itu ada di itu, jadinya mungkin jumlahnya sudah 150 miliar dolar. Antara lain ada beberapa, ada yang di Qatar, ada yang di Bahrain, ada yang di Uni Emirat. Nah, ini sepertinya dari Qatar itu sudah mengeluarkan uangnya, sudah sepakat uang segala dikeluarkan karena memang ada beberapa uang yang sebetulnya tidak diberi sanksi Amerika, tapi karena secondary sanction sehingga Qatar terpaksa menahan. So, kalau dia menyalurkan uang kepada Iran, dia akan terkena sanksi Amerika. Tapi uang yang itu bisa segera disalurkan karena memang kan sanksi mau dicabut, jadi tidak terkait dengan memang uang yang karena memang ditahan oleh Amerika. Ya, jadi yang betulnya masalah ini adalah dampak ekonomi global itu ya, karena 20% pasokan gas dunia, minyak dunia, 3% pasokan gas dunia, dan 47 dari VAT-nya. Itu yang membuat semuanya pengen segera dibuka, bahkan negara-negara teluk itu pengen dibuka karena mereka yang mereka yang merasa kan langsung dampaknya daripada ini. Jadi yang hancur bisnis minyaknya mereka. Iran sendiri ya mungkin terganggu, tapi sesudah kan Iran bisa menyalurkan minyak lewat jalur utara, jalur ke Pakistan juga. Jadi sebetulnya itu tidak terjadi ya. Dan terkait dengan itu, maka banyak daripada negara Timur Tengah, khususnya dari negara teluk yang di seberangnya, yang kita tidak tahu, diam-diam Uni Emirat meskipun dia mengaku dekat Israel, ternyata Uni Emirat itu sudah mengirimkan delegasi, dan bahkan sekarang saat ini juga delegasi Qatar sudah datang ke Iran, Teheran, untuk menunjukkan bahwa segera setelah ditandatangani segera langsung dicairkan, karena mereka ingin langsung berikan kepada Iran kepastian bahwa ini loh kami ingin menunjukkan keseriusan mereka. Jadi banyak negara Timur Tengah yang pada akhirnya harus mengakui bahwa mereka harus berdamai dengan Iran karena mereka sangat tergantung dari Iran, dan Iran adalah, selain Iran itu adalah merasa terancam kalau Iran marah dengan mereka, tapi di sisi lain Iran itu adalah potensi pasar yang besar bagi mereka. Karena selama ini kan mereka menjadi hub daripada Barat atau luar negeri untuk Timur Tengah, dan Iran belum punya itu, dan kesempatan peluang bisnis besar karena kontraktor-kontraktor besar, segala macam perusahaan besar itu ada di negara-negara Qatar, Uni Emirat, dan Bahrain. Jadi mereka juga mencari peluang bisnis di Teheran. Itu yang terjadi pada hari ini. Oke, nah kemudian dengan ancaman Trump yang sebelumnya sempat menyatakan ya akan menyerang atau mengambil kendali fasilitas minyak di Pulau Kark yang memproses 90% minyak Iran yang diekspor. Nah, diawali dengan ancaman itu, tapi kemudian menyebutkan akan segera menandatangani pada hari Minggu, menyebut harinya begitu. Di sisi lain tadi juga sudah menyebutkan Qatar sudah berada di Tehran, bahkan ini disebutkan 2 kali berkunjung dalam waktu kurang dari 1 minggu ya Pak Agung ya. Jadi kalau melihat dinamika seperti ini, apakah dalam hal ini memang benar-benar ada kesepakatan atau hanya sebatas framework atau kerangka? Kalaupun misalnya itu jadinya kerangka atau framework, ya sama saja dengan sebelumnya kan Pak Agung. Sebelumnya juga disebutkan hanya framework. Jadi kemajuannya di mana Pak Agung? Jadi terus terang MOU ini sebetulnya tidak punya kekuatan hukum yang sangat kuat dibandingkan dengan perjanjian ataupun treaty. MOU ini adalah sesuatu yang ditandatangani oleh Donald Trump dengan siapapun yang mewakili Iran, dan itu hanya kuat selama Donald Trump mau mengikutinya. Jadi tidak terlalu kuat dibandingkan treaty yang nanti disahkan oleh Kongres ya. Jadi ini hanya perjanjian presiden dengan ini, dan itu bisa kalau ada Kongres tidak setuju pemilihan suara, kemudian DPR-nya maksimal kemudian diajukan ke Kongres, nanti 23 setuju ya bisa dibatalkan gitu loh. Jadi ini sama kayak pengumuman perang kemarin, sama juga nih pengumuman damai. Jadi cuman bedanya nih soal damai itu soal perang. Jadi bisa dibatalkan oleh Kongres. Jadi harus diperkuat oleh Kongres. Tetapi namun demikian Trump butuh ini karena tadi kan saya dibilang juga bahwa perjanjian itu betul-betul sudah ada, sudah disetujui dua belah pihak. Cuman masalahnya mengenai konsesi, bagaimana dibayarin uangnya dulu. Jangan disuruh Iran disuruh buka Hormuz dulu, dibukanya lah. Terus nanti kalau uangnya belum dapat, nanti kan dia belakangan mau minta-minta gimana? Karena justru kekuatannya dia memaksa orang nggak bisa masuk. Sekarang ancamannya Iran ini masih membuat tidak berdaya kan orang lewat. Nah, tidak berdaya itu kasih uang dulu, baru saya buka. Sebab apa? Bukan karena Iran itu kikir ataupun dia
mata duitan materialistis, tidak, karena bukti dari beberapa kali perjanjian kesepakatan sebelumnya itu dilanggar semua, khususnya mengenai uang-uang ini juga dulu dilanggar. Jadi yang paling bisa menghilangkan pedihnya Iran kan adalah adanya dana masuk yang bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kan mereka berjanji masyarakat kalau ini udah perdamaian, maka itu membawa kemudahan bagi masyarakat, membawa kesejahteraan atau membawa menurunkan harga. Sebab begitu masuk uang itu akan bisa memperbaiki kondisi ekonomi dan bisa menurunkan harga nilai mata uangnya menjadi ini, mengurangi inflasi di dalam Iran. Itu yang dibutuhkan. Jadi sanksi dibuka, ini dibuka, langsung baru jangan sampai ditunggu buka Hormuz dulu, Iran menyerah dulu apa itu baru ini nggak bisa. Itu Belajar dari makanya pengalaman di masa lalu yang terutama dituntut sudah oleh itu adalah di momentum gimana JCPOA caranya ya. biar itu segera diberikan apa yang haknya Iran, sanksi dibuka, bisa ekspornya dan uang dimasukkan, uangnya Iran sendiri loh, bukan uangnya dari luar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.